Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fauji Albara di YouTube channel BCO Media. Kita akan menyampaikan 10 fakta kasus pertama coronavirus di wilayah kota Cilegon. Fakta pertama, hari ini Rabu 29 April 2020, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melakukan konferensi pers dan menyatakan ada satu warga Cilegon yang terkonfirmasi positif corona. Tepatnya warga Kelurahan Pangungrawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Nah, oke. Ini adalah kasus pertama dan kita coba lihat dulu ya, flashback ke belakang tentang kasus coronavirus di Kota Cilegon. Dan kita tahu coronavirus ini muncul pertama kali di Indonesia itu sekitar awal Maret dan 28 April baru ditemukan angka kasusnya. Nah, kemarin pihak Dinas Kesehatan Kota Cilegon merilis angka kasusnya. Kalau kemarin kan belum dimasukkan nih, baru dimasukkan hari ini tanggal 29-nya. Ini angka kasus kemarin itu orang dalam pemantauan ada 477, yang sembuhnya 410, dan dalam pemantauan 67. Nah, kemudian orang tanpa gejala itu yang sedang dilakukan isolasi sekarang ada 2 orang. Orang yang tanpa gejala itu adalah orang yang dilakukan rapid test, kemudian muncul reaktif gitu ya, muncul reaktif. Nah, ini 2 orang ini sedang dilakukan rapid test. Nah, kemudian pasien dalam pengawasan itu ada 18. Nah, ini faktanya adalah 10 yang sembuh 4 orang, kemudian masih dirawat 3 orang dan meninggal 11 orang. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Fakta kedua adalah bahwa coronavirus itu tidak mengenal usia. Faktanya adalah seorang ibu rumah tangga berinisial ND, usianya 31 tahun, itu dinyatakan positif corona. Jadi kalau misalkan ada yang muda gitu ya, Anda yang muda atau kita yang masih muda menganggap bahwa kita tidak apa-apa, tidak akan terkena virus corona, ini sebuah fakta yang menyebutkan bahwa corona atau virus corona bisa menyerang siapa saja. Apakah menyerang Anda atau menyerang tetangga Anda atau menyerang orang lain di sekitar Anda, yang pasti ketika sudah menyerang kita bisa terserang sakitnya, kita bisa kalah oleh virus itu, atau ketika misalkan imunitas tubuh kita kuat, kita bisa menang, tapi kita berpotensi menularkan ke orang lain. Ingat, tidak hanya ke orang tua, virus corona juga menyerang anak muda. Fakta ketiga, pemerintah sudah menerapkan protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan ada zona merah. Zona merah sekarang itu yang sudah menerapkan PSBB. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Sejumlah daerah yang melakukan pembatasan sosial berskala besar dekat dengan kota Cilegon itu adalah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Bekasi itu adalah kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kota Bogor, Kabupaten Bogor. Nah, kemudian Tangerang juga ada 3, ada disebutnya Tangerang Raya, ada Kabupaten Tangerang, ada kota Tangerang, ada kota Tangerang Selatan, termasuk juga Jakarta. Nah, daerah-daerah yang disebutkan tadi itu adalah daerah zona merah, di mana angka kasusnya tinggi dan penyebarannya masif. Nah, orang di luar zona merah itu tidak boleh keluar masuk ke zona merah. Nah, untuk kasus yang di Cilegon ini adalah ND, ibu rumah tangga yang pernah tinggal di Tangerang karena dia memiliki autoimun yang mengharuskan tinggal di Tangerang bersama suaminya, karena suaminya tinggal di Tangerang. Karena apa? Karena harus bolak-balik berobat di salah satu rumah sakit di Tangerang. Artinya ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa protokol kesehatan atau peringatan-peringatan pemerintah agar kita tidak keluar masuk ke daerah zona merah harus betul-betul diikuti. Fakta keempat, setelah tinggal di Tangerang, kemudian ND diminta oleh suaminya kembali ke kota Cilegon. Setelah tinggal di kota Cilegon, kemudian pada saat tinggal di kota Cilegon, kemudian ND merasakan demam dan melakukan berobat ke salah satu klinik di kota Cilegon.
klinik Bapel KS Kota Cilegon. Namun ternyata tidak sembuh. Kemudian fakta kelimanya, pada tanggal 23 April 2020, kemudian ND demam karena belum sembuh, kemudian melakukan berobat ke RSKM Cilegon. Di sana dilakukan rapid test dan hasil rapid testnya non reaktif. Ini catatan ya. Hasil rapid testnya non reaktif. Kita bisa tahu saat ini ND positif corona, tetapi pada saat di rapid test non reaktif. Ini kita teringat tentang informasi atau sebuah berita dari Kabupaten Lebak, di mana salah satu dokter di RSUD Aji Darmo itu dia merasakan demam, kemudian merasakan sesak di dadanya, dilakukan rapid test, ternyata hasil rapid testnya non reaktif, tetapi ketika dia melakukan swab test mandiri atau PCR, pada akhirnya dinyatakan hasil pemeriksaannya itu COVID-19. Itu artinya apa? Bahwa rapid test yang dilakukan secara masif saat ini tidak menentukan atau belum dapat menentukan orang itu negatif atau positif COVID-19. Yang bisa menentukan positif atau negatif COVID-19 itu adalah hasil pemeriksaan swab atau cairan di tenggorokan, diambil kemudian diperiksa melalui PCR, dan harus 2 kali pemeriksaan PCR baru kemudian dinyatakan positif COVID-19. Fakta keenamnya, ND kemudian ditetapkan oleh pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagai ODP, orang dalam pemantauan. Kenapa? Karena ND itu adalah orang yang sering keluar masuk ke zona merah. Setiap orang yang keluar masuk ke zona merah atau pernah kontak dengan COVID-19 itu secara otomatis masuk di dalam orang dalam pemantauan. Artinya selalu dipantau perkembangannya, apakah nanti kemudian orang ini terkena atau tidak terkena virus corona. Fakta ketujuhnya, setelah dilakukan rapid test dan beberapa kali berobat, tidak kunjung sembuh. Nah, ND tidak yakin dengan kondisinya, kemudian melakukan swab test. Setelah dilakukan swab test, hasil swabnya itu dilakukan pemeriksaan melalui PCR di sebuah laboratorium di Jakarta, yaitu Laboratorium Kimia Farma di Jakarta. Jadi memang kalau kita merasa tidak yakin dengan kondisi tubuh kita dan kita ingin mendapatkan ketegasan sebuah informasi, apakah kita kena coronavirus atau tidak, memang harus dilakukan swab test, kemudian dicek melalui laboratorium ya, PCR gitu di Jakarta. Karena di Indonesia itu, menurut informasi yang kami terima itu ada di Jakarta, dan waktunya cukup lama untuk kita bisa mendapatkan hasil kita ini positif atau negatif coronavirus setelah swab test. Fakta ke-8, hasil PCR menyebutkan bahwa ND positif COVID-19. Jadi ND positif COVID-19-nya bukan tanggal 29, tetapi tanggal 28. Dan fakta ke-9, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Cilegon melakukan konferensi pers dan menyebutkan bahwa ada 1 orang warga Kota Cilegon yang terkena atau yang positif atau terkonfirmasi positif COVID-19. Ia adalah ND. Dan fakta ke-10, hari ini atau setelah konferensi pers, Gugus Tugas Percepatan COVID-19 langsung melakukan screening, langsung melakukan pemeriksaan rapid test terhadap keluarga, ibunya, kemudian bapaknya, orang tuanya ya, dan adiknya gitu, untuk melakukan dari rapid test, dan keluarganya yang sudah kontak dengan ND dinyatakan ODP atau orang dalam pemantauan. Dilakukan pemeriksaan dilakukan pengetatan pemantauan oleh
tim medis Kota Cilegon atau gugus tugas COVID-19 Kota Cilegon untuk kemudian melakukan isolasi mandiri, karantina mandiri. Dan tim puskesmas dan termasuk juga jajaran terkait segera melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lokasi rumah ND. Setelah ini kita akan tayangkan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Cilegon, Pak Ajis T.A.D. Putra. Berusia 31 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Berdomisili di Kelurahan Panggurawi, Kecamatan Jombang. Dan yang bersangkutan juga mengontrak rumah di Tangerang bersama suaminya yang memang bekerja di Tangerang. Yang bersangkutan mempunyai penyakit autoimun. Nanti lebih jelasnya mungkin dari Dokter Ariadna atau Dokter Rahmat yang akan menjelaskan terkait dengan soal medis ya. Saya hanya menjelaskan terkait gambar umumnya saja. Yang bersangkutan mempunyai penyakit autoimun yang selalu kontrolnya di Rumah Sakit Pondok Indah. Karena punya penyakit itu, suaminya merasa khawatir kalau istrinya tertular COVID-19 sehingga disuruhlah si istri ini pulang ke Cilegon. Pada tanggal 10 April, saat yang bersangkutan berada di Cilegon atau pulang ke Cilegon dari Tangerang, yang bersangkutan merasa demam dan berobat ke klinik, tapi tidak sembuh. Selanjutnya, tanggal 23 April, yang bersangkutan masih merasa demam dan berobat ke RSKM. Kemudian dilakukan rapid test, hasilnya non reaktif. Dan yang bersangkutan berstatus orang dalam pengawasan ODP, orang dalam pantauan ODP. Tetapi karena yang bersangkutan sering pulang pergi Cilegon Tangerang, kita tahu bahwa Tangerang adalah zona merah dan mempunyai penyakit autoimun, maka yang bersangkutan berinisiatif diambil swab untuk dilakukan pemeriksaan PCR di Laboratorium Kimia Farma di Jakarta. Pada tanggal 28 April atau hari kemarin keluarlah hasil pemeriksaan PCR-nya dan dinyatakan positif COVID-19. Demikian 10 fakta kasus pertama COVID-19 di Kota Cilegon. Kita kembali lagi di siaran berita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada dan semoga sehat untuk kita semua.